aku berani break my limit. Di UINSA ini ada international office, di mana di situ ada info terkait program-program exchange. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami di Podcast Matematika. Nah, ini sampai episode berapa? Gak tahu, wis Oh, banyak. 4. Yang pertama itu. Iya itu. Yang kedua Kahim itu. Kahim. Yang ketiga Itu kemarin juga. Pak Hamid. Nah, ini di episode 4 ini Narasumbernya spesial banget. Kita datangin impor Dari mana? luar negeri. Impor tak ekspor? Impor. Ya. Impor dari luar negeri jauh-jauh. Nah, Dari jadi narasumber kita pada episode keempat ini impor langsung dari Thailand. Nah, negeri apa? Negeri gajah. Gajah putih. Garuh gajah apa? Iya. Gajahat. Ya, serius. Nah, jadi narasumber kita pada hari ini itu mahasiswa yang kemarin itu melakukan program student outbound di Thailand. Ya, MOS. Nah, Iya gak sih? Oh, Som. Ya, kebalik. Som. mungkin biar gak lama-lama, gimana langsung kenalan aja. Langsung. narasumber kita. Sawadee. Sawadika. Sawati. Sabai dimai. Sabaidi. Artinya apa? Yang artinya Halo, apa kabar? Oh, Terus nah. saya jawab kabar baik. Gitu. Sami. Terus ada lagi. Apa? Ini buat nanya namanya siapa? Itu apa? Kunce Arai. Cance, Feby. Nah, jadi narasumber kita pada hari ini tuh namanya. Feby. Hai. Nah, Mbak Feby ini mahasiswa Prodi Matematika angkatan 2023 yang kemarin melakukan student outbound di Thailand. Thailand. Pongkungkap. Gimana nih? Langsung. Iwak kakap. Apa bahasa basi? Kalap kap. Apa sih? Gak paham aku. Pakai bahasa Indonesia aja berarti ya. Bahasa Jawa. Gak bisa. Bisa saya. Nah, Saya impor mungkin- juga. Iya, biar nggak terlalu lama. Ini kan narasumber kita juga spesial. Mungkin Iya. buat teman-teman yang masih belum kenal bisa Kenalan mendengarkan perkenalan dari narasumber Iya, yang perkenalan spesial singkat. kita hari ini. Halo teman-teman, Assalamualaikum. Aku Feby Kumala Esti, tapi biasa dipanggil Feby. Salam kenal semua. Kan udah kenal nih. Mungkin kan tadi pakai bahasa Indonesia. Kenalin pakai bahasa Thailand sekarang. Sawadika, Cance, Ebi, Chan Macha, Indonesia. Yeay. Nah, Sawadika. tadi kita udah dengerin perkenalan singkat dari Kak Feby. Nah, yang tak denger itu Kak Ebi. Kenapa kok F-nya tiba-tiba hilang di Thailand? Oh iya, aduh. Mungkin bisa dijelasin dikit kok Kronologinya. Ebi. Oh iya. Berarti nama aku jadi Yuu, awas. Oh. Ebian. Iya, Yusu, awas. Iya, iya, Nah, lanjut. iya, Oke. kok bisa F-nya hilang? Ini menarik. Jadi tuh waktu di sana di Thailand, kebetulan tuh kan di sana aku ngajar di salah satu sekolah. Nah, di salah satu sekolah namanya Warasansart Lamai School. Nah, di sana itu teman-teman pada asing dengan nama Feby. Alias nama Feby tuh kayak susah gitu loh. Terus akhirnya aku kayak gimana sih caranya biar dikenal muridku sendiri di sana sama orang-orang yang ada di sana, elemen sekolahnya tuh bisa deket sama aku dan gak pusing mikirin nama, nyebutin namaku itu siapa gitu. Nah, jadi karena Feby itu terlalu susah dan di sana kan di Thailand Selatan kan Melayu kan, tanah Melayu itu kan kebanyakan Ya. masih ada unsur Islami-Islaminya kan. Ya. Nah, karena namaku gak ada unsur Islaminya, jadi Ganti Feby itu nama. nama panggilan biar mudah aku ganti Ebi kayak gitu. Jadi orang-orang di sana keingetnya oh Ebi kayak ABC kayak gitu, tapi gak pakai C, Ebi gitu. Jadi di sana dipanggilnya Ebi gitu. Tapi menarik juga karena ada Baba sama Kola di sana itu kayak yang punya sekolah gitu. Itu kan kayak susah bener nih namanya
istilahnya kayak gitu. Terus habis itu manggil aku Fatima. Jadi di sana Biar ada aku dipanggil Islaminya. Fatima guys gitu. Nama panggung. Nama panggung. Iya, cuma di sana aja dipanggil Fatima, balik ke sini jadi Feby lagi. Ya, selamat datang Fatimah ke Malaysia. Kita impor langsung dari Thailand, Fatimah, bukan Feby. Ya tadi kan udah dijelasin dikit tentang gambaran di sana, Iya. kayak susah pengucapannya, namanya kan Islam dikit. Ya mungkin bisa dijelasin dikit kan tadi apa? SOM namanya ya, SOM. Itu mungkin bisa kamu jelasin dikit perjalananmu mulai dari kok bisa keterima SOM terus tiba-tiba terbang ke Thailand, kan kita nggak tahu. Mungkin biar teman-teman yang lagi nonton ini tahu penjelasannya, kayak aku mau tertarik nih pengen keluar negeri, ikutlah SOM tapi nggak tahu mulai dari mana, mungkin bisa ceritain dulu. Oke, thank you. Jadi tuh awalnya kenapa sih kok aku bisa lolos Student Outbound Mobility dan jadi salah satu delegasinya? Itu qadarullah. Aku aja kayak gak nyangka kalau aku akhirnya bisa lolos tahapannya gitu. Jadi yang pertama itu pastinya ada seleksi berkas, di mana seleksi berkas ini ada pengumpulan CV. Yang pertama CV, lalu ada motivation letter, kenapa kita tertarik untuk ikut itu. Terus habis itu semua yang alasan itu dimasukkan dalam motivation letter ini tadi. Dan motivation letter ini pakai bahasa Inggris juga nulisnya kayak gitu. Terus habis Bahasa itu Inggris. ada syarat minimal IPK. Nah, IPK di sini syarat minimalnya kalau ikut Student Outbound Mobility itu 3,5 kayak gitu. Bayu Nah, besar. terus habis itu yang terakhir ada surat rekomendasi dari dekan. Jadi pengajuan dulu minta surat rekomendasi dari dekan untuk ikut kegiatan ini seperti itu. Apa? Nah, ketika 4 syarat ini sudah terpenuhi, aku kemarin tuh memberanikan diri untuk mencoba mendaftar kayak gitu. Jadi kayak nothing tulus aja, kalau misalkan lolos, alhamdulillah, nggak lolos berarti Belum mencoba, belum rezeki dan masih bisa nyoba di semester depannya lagi atau tahun depannya lagi kayak gitu. Nah, sebenarnya itu ada TOEFL sama pasport. Nah, jadi TOEFL, sertif TOEFL sama pasport ini kayak lebih diutamakan kayak gitu. Tapi kalau misalkan nggak punya nggak apa-apa. Kayak aku waktu daftar itu aku nggak punya nih sertif TOEFL karena belum kekejar Iya. sama pasport. Jadi ya udah nggak pakai 2 ini, tapi 4 itu tadi sudah terpenuhi. Ya 4 ini tadi sudah terpenuhi gitu. Nah, terus habis itu ketika sudah lolos berkas itu ada pengumumannya gitu, siapa aja yang lolos seleksi berkas. Ketika sudah lolos seleksi berkas, lanjut ke tahap interview. Nah, di tahap interview ini itu interviewer bakal atau orang dari International Office UINSA itu bakal tanya-tanya tentang background diri kita, terus motivasi kuat itu kita apa, terus pengalaman kita ya kembali lagi ke background diri kita itu apa, kok sehingga kita cocok untuk jadi salah satu delegasi yang terpilih nantinya kayak gitu. Terus apa kontribusi kita nanti di sana, lalu apa kontribusi kita ke UINSA, ke International Office yang nantinya memberangkatkan kita, kurang lebih seperti itu. Jadi selama interview itu pakai bahasanya bahasa Inggris. Jadi ada salah satu milih kalau nggak bahasa Inggris, bahasa Arab. Nah, berhubung aku lebih nyamannya bahasa Inggris alias bahasa Arab kayak ngangong ya Pak, jadi ya udah pakai bahasa Inggris aja kayak gitu. Terus habis itu selama interview itu juga si interviewer bapaknya ini tadi, jadi kan ada kayak bapak ada ibu terserah sih tergantung. Nah, Ada waktu itu- anaknya. iya anaknya ini. Oh. Nah Gitu. nah gitu itu tanya-tanya ya kurang lebih seperti apa yang kita tuliskan dalam CV kita, terus motivation letter kita, ingin mengetahui lebih jauh tentang kita itu seperti apa sih gitu, terus kenapa kok kita cocok dan seterusnya, kurang lebih seperti itu. Terus selama interview udah pakai bahasa Inggris, terus ya sudah gitu. Nah, kalau kita nanya seru apa enggak, pasti jawabannya seru. Dan enggak mungkin itu pasti, tak jamin manfaatnya banyak. Iya. Mungkin Pol. bisa diceritain dikit nih
sebagai mahasiswa, melalui pandangan dari mahasiswa sendiri, manfaat apa aja sih yang didapat dari mulai kita mencoba buat daftar ikut student outbound mobility ini sampai kita itu kamu berhasil pulang masuk menjadi delegasinya sampai kembali lagi ke itu Indonesia. manfaat apa aja yang menurutmu kamu peroleh. kamu dapat kamu apa ya, manfaat terbesar lah yang membekas banget itu apa? Ya, kalau bicara tentang manfaat pastinya aku ngerasa banyak banget yang aku dapetin dari Iya. kegiatan student outbound mobility ini. Nah, yang pertama banget ini manfaat yang aku rasakan adalah aku berani break my limit. Jadi aku berani untuk mematahkan limitku. Jadi aku berani mencoba untuk daftar dulu aja kayak gitu. Itu fondasi pertama, kayak manfaat pertama yang aku rasakan. Aku berani untuk mengeksplor lebih jauh kemampuanku sehingga ya udah aku berani buat mencoba itu. Urusan nanti lolos atau enggaknya itu qadarullah gitu. Yang penting udah berani mencoba dulu. Itu manfaat yang pertama. Jadi kayak bikin lebih percaya diri gitu. Terus yang kedua, ketika aku jadi delegasi student outbound mobility ini, ya Allah, masya Allah banget, karena di situ Mbak Mas lain yang keterima itu sangat keren gitu, sehingga aku bisa belajar dari pengalaman mereka, dari cara pandang mereka juga menghadapi suatu masalah gitu. Dan di sini itu juga salah satu delegasinya ada yang keterima MOSMA itu ke beasiswa Kemenak gitu, ke luar negeri 1 semester, kalau Kemdikbud kan ISMA kayak gitu. Nah, ini MOSMA. Nah, jadi banyak belajar banget dari Mbak Mas yang keren ini tadi, yang jadi delegasi juga di Student Outbound Mobility Thailand kemarin gitu. Terus habis itu aku sih sama Mbak Mas itu bisa ngerasain gimana sih bedanya culture di sana dengan culture di Indonesia kayak gitu. Jadi kita bisa belajar lintas budaya, apa aja keanekaragaman budaya di sana, terus tradisi di sana seperti apa. Terus waktu itu juga merasakan ada perayaan di sana, namanya perayaan Pesta Daun Palas seperti itu. Terus kebetulan di sana juga ada pawai gajah, terus ada kuda juga, terus dari orang-orangnya itu berbagai kampung yang ada di sana itu turut memeriahkan, itu kayak memorable experience banget. Terus habis itu di sana juga pastinya memperluas relasi ya, karena di sana kan ada temenan tuh sama ustazah di sana kayak gitu. Akhirnya kayak punya temen dari negeri tetangga gitu, dari Thailand, negeri seberang kayak gitu. Jadi kayak punya temen baru yang ya dari sana juga. Terus kita di sana ada tour kampus, ada sedikit mini tour di kampus sana gitu, Raja Ampat University gitu. Jadi kayak kita tahu, oh ini kampus di sana itu bentukannya seperti ini, terus kurang lebih isinya itu oh seperti itu kayak gitu. Gimana uniknya di sana gitu sih. Lebih banyak tentang mengeksplor diri sendiri, terus habis itu bisa punya banyak relasi, terus ketemu orang-orang yang alhamdulillahnya keren-keren banget, masya Allah kayak gitu. Terus sama mungkin bisa menginspirasi orang di sekitar kita ya kayak gitu, dan bikin orang tertarik untuk ya sama-sama mencoba biar improve diri lebih baik lagi gitu. Menarik. Banyak belajar culture, terus kultur, culture ya, dan lain-lain. Berarti udah bisa ngebedain kayak rasanya kultur di sana sama di sini tuh beda banget. Mungkin apa yang kamu rasain perbedaannya? Nah, kalau di sana itu waktu itu kan kebetulan ini yang cerita menarik. Jadi kayak kebetulan di sana kan masuk Idul Adha juga, masih Idul Adha kayak gitu. Nah, di sana ternyata enggak serame di sini karena di sana kan Islam kan minoritas seperti itu. Jadi kayak itu sedikit shock culture ya di sana, karena enggak ada gaungan takbir, gaungan takbir yang rame banget. Terus nggak ada orang yang di jalanan itu obor atau apalah itu yang memeriahkan kayak gitu, enggak. Tapi di sana kalau malam itu ya udah sepi kayak gitu. Akhirnya kita takbiran sendiri di asrama gitu, di rumah kayak gitu. Terus habis itu tapi paginya itu tetap ada mengumandangkan takbir di masjid gitu sih. Terus habis itu di sana kan biasanya kalau di sini Idul Fitri
Idul Fitri ya Idul kan. Adha. Enggak, Idul Oh, Fitri Fitri, yang ya. ke rumah-rumah Iya. buat nyoba-nyoba Minta ampo. makan terus ya kayak gitu. Tapi di sana Idul Adha juga kayak gitu. Mungkin di sini juga ada, tapi di sana kayak aku ngerasa karena di sini aku kayak gak pernah atau jarang menemukan yang Idul Adha itu ke rumah-rumah gitu. Nah, di sana itu ada. Jadi kayak diajak ke rumah tetangga buat makan, rumah ustadzanya kayak gitu. Jadi lebih kerasa sih kekeluargaan di sana. Sama sih, kurang lebih sama orang Indonesia karena orangnya ramah-ramah dan kekeluargaannya mantap banget. Terus habis itu apalagi ya di sana? Oh iya, terus makanannya di sana itu asem seperti yang teman-teman tahu ya. Jadi waktu sampai di sana kan aku kayak gak terlalu banyak prepare tentang makanan ya. Aku ngira oh ya udahlah di Thailand kan mungkin Sama-sama Asia iya, sama-sama gitu. Asia gitu, nggak terlalu jauh. Wah ternyata tidak, bestie. Aku kayak ngerasa kurang cocok dengan makanannya awal-awal kayak gitu. Entah itu yang asam lah, terus atau ada ini wangi. Iya, makanannya itu wangi, terus ada rempah-rempahannya gitu. Jadi kayak kurang cocok. Tapi lama-kelamaan enak gitu. Terus di sana kayak murah-murah juga. Tapi jujur Li, enakan masakan di Indonesia sendiri apa di Thailand? Itu menggiring opini ya. Tapi enak semua sih, tapi lebih enak di lidahku adalah masakan Indonesia. Tapi di sana tetap enak gitu. Akhirnya di Indo soalnya. Iya, tetap lidah Indonesia. Cinta Indonesia, tapi jaga cinta budaya Thailand sendiri. juga gitu. Jadi manfaat yang didapat dari Mbak Feby ini dimulai dari keluar dari zona nyaman. Memecahkan limit. Iya. Limitnya tak hingga. Mendekati tak hingga. Mendekati tak hingga. Iya. Jadi gimana caranya kalian itu bisa apa ya? Berani mencoba dulu. Keluar dari zona nyaman. Untuk hasil kita pasrahkan ke yang atas. Nah, benar sekali. Iya. Jadi gimana caranya kita berani mencoba untuk sebuah hal yang mungkin dari pikiran sendiri itu Gak mungkin, gak mungkin lah. Iya. Tapi ternyata dari usaha-usaha kita, usaha-usaha dari Mbak Feby ini, Iya. Mbak Feby akhirnya bisa memecahkan sendiri, memecahkan Betul. limit dari dirinya sendiri, bisa ikut Student Outbound Mobility ini. Yes, of course. Terus ini Keren. kayak apa namanya, belajar kultur Iya, juga. culture. Terus makan makanan asem itu kan Makanan wangi. masuk tantangan juga kan. Kayak pasti kan kaget di sana kok tiba-tiba makanannya asem. Terus ternyata kekeluargaan di sana lebih erat. Iya, lebih erat. Mungkin bisa diceritain mengatasi tantangan-tantangan di sana. Kayak mungkin bahasanya yang kan awal-awal di Thailand kan bahasanya yang kayak tadi sawadi ka sama sawadi kap itu katanya beda. Karena kap itu buat Laki-laki. cowok, yang ka itu buat Perempuan. cewek. Kalau kop buat apa? Gak tahu. Ya mungkin bisa dijelasin tantangan-tantangannya di sana itu ada apa aja. Terus biar teman-teman yang mau keluar negeri itu tahu, oh aku harus nyiapin ini biar tantangan ini tuh nggak terjadi di aku lagi. Iya. Gitu. Oke, yang pertama kan pastinya karena kita beda negara ya, pasti kayak penyesuaian atau adaptasinya itu butuh waktu. Nah, jadi yang pertama tantangannya tadi betul banget nih kata Mas Yusuf. Itu ada bahasa. Jadi ada mengantisipasi gimana sih biar gak misin translation atau kesalahpahaman antar kita waktu ngomong. Soalnya waktu itu kan kayak di sana itu orang-orangnya ada yang bisa bahasa Melayu, ada yang cuma bisa bahasa Thailand aja. Nah, itu tantangan terbesarnya di situ, friend. Jadi, waktu itu kalau misalkan mau ke pasar lah atau ke warung, terus ternyata orangnya atau penjualnya itu nggak bisa bahasa Inggris atau kurang bisa bahasa Melayu, hanya bisa bahasa Thailand aja, itu kita pakai Google Translate gitu. Jadi kayak itu sangat penyelamat itu untuk mengatasi mistranslation dalam bahasa kayak gitu. Terus di sana ya sebelum ke sana minimal sedikit tahu tentang
Thailand. Thailand dan bahasa sedikit vocabulary dari Thailand sendiri itu gimana, yang dasar-dasar aja, mungkin angka lah atau sapaan atau bilang terima kasih, maaf gitu. Itu yang bahasa. Terus yang kedua ini di sana orangnya itu pada waktu di tempatku itu orangnya sangat on time, tepat waktu. Jadi kita yang kadang masih kadang nggak on ini time. mager dan ngaret molor gitu, itu jadi challenge buat kita membiasakan diri untuk tepat waktu agar di sana itu kita menghargai orang di sana karena orang di sana sudah menghargai kita gitu tadi. Terus habis itu apa lagi ya? Oh iya, terus di sana kita tantangannya adalah budaya. Jadi orang-orang di sana kan pastinya punya budaya yang beda dengan kita tadi, yang tentang masalah toleransi atau kita di sini minoritas seperti itu. Di sana minoritas, di sini kita mayoritas. Nah, kita harus menyesuaikan itu tadi sih, kita harus adaptasi dan saling menghargai. Banyak-banyak kalau misalkan kita di beda negara itu tadi sih, kita harus saling menghargai, kita harus paham, nggak selengean juga, kita harus bisa membawa diri kita harus bisa cara bersikap yang baik itu seperti apa gitu. Dan sebelum kita sampai di negara tujuan kita seenggaknya tahulah oh negara ini tuh seperti apa sih, biar kita di sana nggak gelagapan gitu atau nggak kosong-kosong banget lah gitu. Keren juga. Habis bahas budaya, bahasa, mungkin sekarang kita sebagai mahasiswa yang tentunya itu geraknya di bidang pendidikan. Dari pengalaman Mbak Feby sendiri, model pendidikan di Thailand itu gimana ya? Sistemnya mungkin mungkin cara ngajarnya beda. Nah, jadi sistem pendidikan di Thailand sama di Indonesia itu jikalau ada perbedaan itu bagiannya apa, dan dari kamu sendiri ya mungkin dari kecil kita pendidikannya di Indonesia, terus habis itu kita ke sana, kita harus menyesuaikannya itu bagaimana buat bisa menyesuaikan diri dengan pendidikan di Thailand itu. Iya, menarik. Jadi di sana itu kan aku juga ngajar di salah satu sekolah yang tadi aku sebut Warasan Satlam High School. Dan di sana itu ternyata untuk usia TK itu sangat muda. Nggak kayak di sini kan biasanya masuk TK umur 5 tahun ya. Ternyata di sana 2,5 atau 3 tahun itu udah masuk TK. Dan di sana itu mereka waktu di sekolahku ini mereka itu full day gitu. Jadi sampai sore, dan di sana mereka ada tidur siang bersama gitu. Tapi ada tidur siang bersama. Jadi kayak mereka yang bocil-bocil itu jalan terus bawa kasur lipatnya sendiri gitu. Nah, itu nanti buat tidur bersama di situ. Terus habis itu tidur siang bersama gitu. Ada waktunya untuk tidur siang bersama. Dan di sana kan karena anaknya ini masih mungil-mungil ya, masih kecil-kecil, tapi di situ mereka kayak tanggap dan mereka ada rasa ingin tahu untuk belajar itu lebih gitu. Meskipun mereka itu kecil. Jadi kayak kalau misalkan kita waktu ngajar, mereka itu aktif buat ada di kelas gitu, memeriahkan kelas itu tadi dengan cara ya mereka aktif kayak gitu, aktif menjawab, terus habis itu aktif tanya. Nah, tanyanya ini kita kadang nggak tahu nih mereka maksudnya apa, tapi waktu aku ngajar di kelas itu juga didampingi sama ustazah yang ada di sekolah itu. Jadi ya ustazah ini menyampaikan atau guru ini menyampaikan, oh ini maksudnya kakak ini tuh ini loh, ditranslatekan kayak gitu. Terus apa lagi ya di sana? Oh ya di sana itu karena yang ada di sekolahku ini mengintegrasikan keislaman juga. Jadi di sana itu juga belajar bahasa Arab, terus selain bahasa Arab kan ada bahasa Inggrisnya, terus ada bahasa Thailandnya sendiri, terus yang terakhir ada bahasa Rumi atau Malaysia kayak gitu. Jadi kayak mereka dari kecil ini belajar banyak bahasa itu sih. Yang mungkin di sini enggak terlalu sebanyak itu. Mungkin di sini kan bahasa Indonesia, bahasa Inggris atau bahasa daerah Jawa. Kita bahasa Jawa gitu. Bahasa Arab pun jarang kan kayak gitu. Nah, waktu di sekolah aku ini juga belajar tentang itu tadi. Nah, karena kita di Thailand Selatan itu masih ada tanah Melayunya. Jadi ya itu tadi orangnya masih kental dengan keislaman juga, itu enggak terlalu jauh gitu loh, jadi masih belajar tentang itu tadi gitu. Oke, menarik juga ya. Di TK-nya itu udah mulai dari 2,5 tahun. Iya,
Iya. Kalau aku dulu iku TK masuk iku seingetku 5 tahun gak salah. Iya. Iku pun sering bolos. 2,5 aku masih sik main nyemplung Nah, nyemplung itu. kali. Mereka sudah belajar Nah, di sini di Thailand 2,5 tahun udah diajarin beberapa bahasa. banyak Ada bahasa. bahasa Inggris, Iya. bahasa Thailand, Hmm, apalagi bahasa Rumi, Rumi, Malaysia. sama bahasa Arab. Arab. Wah, Integrasi keren. guys, apa? Iya. Tapi menariknya lagi itu di sana TK-nya ada tidur siang bersama. Tidur siang bersama. Tapi di Indonesia ada yang menarik, Apa? makan siang bersama. Iya. Di sana juga ada makan siang gratis, teman-teman. Gratis. Dari kerajaan itu ada jatah untuk makan siang gratis itu sebesar berapa? 22 baht atau sekitaran 11 ribuan kayak gitu, kurang lebih 11 ribuan ya kalau kurs sekarang gitu. Iya. Nah, di sana 22 baht per orang itu kayak wah, itu bergizi sih menurutku. Jadi insya Allah semoga diterapkan di Indonesia juga, ini yang Masya akan Allah. diterapkan. Ditunggu ya, ini kan Iya. kemarin baru itu. Thailand itu kayak itu Menarik. keren banget. Selain ada tidur siang bersama itu yang buat anuban atau anak TK-nya itu Iya. juga ada makan siang gratis. Nah, makan siang gratisnya ini nggak cuma anak TK aja, tapi Sampai SD mahasiswa? itu juga enggak. Oh, Jadi enggak. kayak di lingkup sekolah yang waktu aku ajar ada SD Ya, juga, itu ada SMP itu juga ada makan siang gratis gitu teman-teman. Dan enak. Waktu itu aku juga nyoba makanannya. Kayak setiap harinya bervariasi gitu. Masya Allah. Terus ada Keren. susu gratisnya juga untuk anak TK-nya. Menarik. Menarik. Jadi di sana itu Sistem pendidikannya tertata lah. Maksudnya ada waktu buat kita fokus, waktu buat kita istirahat. dan Jadi ada nggak lagi itu melulu pengimbangan capek. gizi. Iya. Buat nyimbangin kita belajar itu buat support itu pasti dari gizi juga kan. Ya, dari ilmu ditambah jam istirahatnya, ditambah gizinya juga. Nah, Pendidikan itu lancar. Soalnya di sini juga ada sistem tidur siang, tapi nggak bersama, sendiri-sendiri. Jadi waktu dosen nerangin tiba-tiba itu kan stop. Pencet sleep. tidur siang tapi nggak bersamaan, sendiri-sendiri. Soalnya ya mungkin karena kurang seimbang aja lah antara waktu belajar terus tidur, istirahat sama makanan. Soalnya di sini kan biasanya udah belajar gambling banget sampai begadang tanpa memperhatikan gizinya, jam tidurnya, jadi berantakan. Mungkin bisa berkaca lah dari teman-teman yang di sana. Iya. Gitu. Dari pengalaman-pengalaman yang pastinya ini kan ada juga rencana yang makan siang gratis itu Iya, kan juga susu ditunggu gratis. banget itu. Itu mungkin bisa buat mengembangkan sistem pendidikan di Gimana kita Indonesia ini. lihat sendirilah, kita misal lihat-lihat di Indonesia itu masih banyak kasus yang mulai dari stunting, dari anak-anak yang usia dini sampai ya subhanallahnya itu anak ini kok masih bisa menerima pendidikannya seperti itu, dimana gizi dia itu belum terpenuhi sempurna gitu. Nah, mungkin di Indonesia sendiri pastinya kita sebagai mahasiswa harapannya buat negara kita bisa menjadi maju di bidang pendidikan Ya, dengan betul. berbagai langkah yang mungkin bisa diterapin juga di negara kita Ya. dengan Ya, semoga pengalaman-pengalaman dari mahasiswa-mahasiswa yang dari luar. Gimana sih pendidikan di negara luar negeri itu, mulai Ya. dari adanya pendidikan bahasa, tapi juga tetap diimbangin tadi ya, istirahat istirahat, sama gizi ya. makan gizi, ya benar. Terus mungkin Kak Fatimah nih bisa ngasih tips buat teman-teman di sana, biar kan banyak nih orang yang pengen juga, misal kita yang Kamu di ya luar, yang ya pengen. enggak sih, enggak, kurang begitu tertarik lah. Harus nyiapin apa aja buat keluar negeri, mungkin dari administrasi, terus bahasa-bahasa apa aja yang harus disiapin, terus pendidikan apa aja yang perlu kita siapin, Dan mungkin satu lagi, apa? finansial. Ya, finansial. Mungkin bisa kasih tahu ke teman-teman di luar sana. Oke teman-teman, jadi tips untuk teman-teman yang pengen student exchange atau pertukaran pelajar atau kegiatan lainnya yang di luar negeri nanti, itu yang pertama administrasi. Jadi
dari kita harus nyiapin nih gimana kita dalam berbahasa, atau bahasa Inggrisnya udah terpenuhi enggak kayak gitu, udah cukup gak untuk kita berangkat ke negara orang kayak gitu, negara atau luar negeri gitu. Nah, selain itu kita juga harus tahu nih di mana kita akan tinggal nantinya kayak gitu, di mana negara tempat kita tinggal, sehingga kita juga bisa beradaptasi dengan orang-orang atau culture yang ada di sana. Jadi kita harus tahu dulu bahasanya, belajar bahasanya, minimal bahasa Inggris kita udah bagus untuk conversation kayak gitu. Terus habis itu kita juga tahu budayanya agar kita di sana nggak luntang-lantung kayak gitu, dan kita bisa menghargai negara orang. Terus habis itu kita juga menyiapkan diri untuk segala tantangan yang ada di sana. Jadi ketika di sana kita kan berniat untuk misalkan belajar nih, tapi itu pastinya ada tantangan, entah dari lingkungannya atau dari orang-orang yang ada di sana. Jadi kita harus menyiapkan diri untuk itu. Yang pertama itu tadi, yang ketiga itu tadi. Dan yang terakhir adalah let it flow, atau ya udah mengalir aja. Yang penting kalian udah mempersiapkan diri sebaik mungkin, terus habis itu berusaha, berdoa, sisanya pasrah sama Allah gitu guys. Jadi itu tadi sih, harus yang pertama tadi aku mention lagi adalah belajar bahasanya, belajar budayanya, mempersiapkan diri, dan menggali info lah di sana tentang di sana itu seperti apa, agar kita juga lebih well prepared gitu teman-teman. Jangan takut untuk mencoba. Harus disiapin semuanya, dari administrasi, persiapan diri biar nggak kaget tiba-tiba asam semua rasanya kan. Mungkin ini aja terakhir, kita sendiri kan sebagai mahasiswa khususnya di Universitas UINSA, menurut Feby, UINSA ini terhadap program-program pertukaran pelajar tersebut itu dukungannya gimana? Sudah memadai atau apa masih ada yang tanda kutip bagi Feby sendiri? Ya, mungkin ada yang perlu dievaluasi atau apa. Kalau menurutku, ini pertanyaan menarik. Kalau menurutku di UINSA ini suatu privilege ya teman-teman, karena sebelumnya aku sendiri nggak membayangkan akan menjadi Kuliah mahasiswa di di UINSA. Tapi Allah baik, karena di UINSA ini menyediakan atau memfasilitasi kita untuk pertukaran pelajar kayak gitu. Maksudnya untuk kita mengeksplor diri ke luar negeri, belajar banyak hal baru ke luar negeri gitu dari program-programnya. Jadi di UINSA ini ada International Office, di mana di situ ada info terkait program-program exchange kayak gitu dari Student Outbound Mobility, terus ada KKN internasional juga, dan ada beasiswa dan lain seterusnya, itu ada di International Office. Jadi info-info itu ada di International Office UINSA, ada di IG-nya juga, dan itu terbuka untuk semua semua mahasiswa, seluruh mahasiswa, nggak hanya mahasiswa internasional aja yang bisa ngerasain itu, tapi kayak mahasiswa biasa ini kayak kita itu bisa nyoba programnya, dan itu difasilitasi kayak gitu teman-teman. Jadi menurutku kalau untuk program-program ke luar negeri dan experience untuk ke sana, UINSA itu dia memfasilitasi banget sih, tinggal kitanya aja yang harus berani mencoba dan mengembangkan diri untuk bisa jadi salah satu delegasi dari kegiatan itu tadi sih, dengan banyak belajar juga dan mempersiapkan diri gitu. Keren banget. Ini mungkin dari anak-anak SMA yang lihat perlu didengar. Iya, betul. Ayo masuk UINSA. Iya, itu kayak coba banyak hal baru di UINSA, termasuk ini untuk exchange ke luar negeri guys. Pasti kalian juga ingin kan? Betul. Masuk UINSA, pertukaran pelajar di luar terus negeri. masuk matematika. Jangan lupa masuk UINSA dan masuk di matematika. Ini soalnya penting banget, karena matematika itu nggak melulu ngitung aja. Sekarang kan udah mulai namanya yang lagi booming, data scientist. Soalnya di matematika UINSA itu nggak belajar angka aja, angka itu udah nggak zaman. Kita udah mulai belajar tentang machine learning, deep learning, dan lain-lain yang ada di bahasa pemrograman. Jadi ayo kuliah di matematika UINSA. Ya mungkin terakhir nih buat
Kak Fatimah bisa ngasih pesan dan kesan buat teman-teman. Oh, iya. Ya. Ini terakhir, mungkin ini closing statement ya Ya. buat kita podcast kali ini. Jadi tadi yang udah dibahas tentang berani mencoba, terus kita harus banyak belajar dan improve diri. Ada closing statement dari aku, yaitu jika kita gagal 1000 kali, maka kita harus bangkit 1001 kali, karena kegagalan adalah bukti bahwa kita orang yang berani untuk mencoba gitu. Keren, kata-katanya mahal. 1000 kegagalan, Bangkitnya 1001 bangkitnya 1001 kali. Nah, itu rumus pigeonhole. Apalah. Jadi M sama dengan N+1. nah, M+1. Kalian di sini tuh belajar banyak hal di matematika Winsa. Jadi 1000 kegagalan berarti kita harus nyoba 1001 kali. Itu biar dapat satu kesuksesan. Itu rumus pigeonhole. Jadi makanya jangan ragu buat masuk matematika, apalagi matematika Winsa. Gak belajar angka aja, belajar agama juga. Bisa keluar negeri juga kayak Kak Fatimah ini. Itu ya, mungkin itu aja ya Kak Fatimah di podcast kali ini. Ya sedih sih. Sebenarnya masih banyak Pengalaman yang mau kita tahu ya. Iya, kita jelajahi. Tapi karena waktu. Iya, karena waktu yang sudah mepet ini. Mungkin kita bisa bincang-bincang lagi di Luar inilah luar ya. ini. Iya, benar sekali. Mungkin itu aja buat episode kali ini. Jangan lupa Tonton, subscribe, like, komen, dan subrek. Nah, itu. Di Itu. mana? Di YouTube-nya? YouTube. Himatika Algebra. Nah, Dan di dengerin juga di Spotify-nya? Spotify. di Himatika Algebra juga. Iya. Dan jangan lupa follow di IG Himatika Algebra juga. Dan jangan lupa lagi satu-satu. Kita Apa? harus lihat di IG Matematika Winsa yang nggak kalah menarik juga. Ya, banyak info-info pendaftaran. Mungkin kalian mau daftar, bingung kan udah mendengarkan tadi. Keren, mahasiswa matematika. Langsung tertarik pengen daftar. Info pendaftarannya ada di IG Matematika _Winsa. Benar sekali. Cek. Langsung daftar. Di sini. Ya, di sini Ya. aja di sini. Apa di Mbak Fatimah. Nah, mungkin cukup sekian dulu Ya. dari kami, dari aku sama Yusuf. Ya, terima kasih Kak Terima Fatimah kasih, sudah mau Kak. hadir, menyempatkan waktunya, meluangkan waktunya buat Berbagi hadir pengalaman. berbagi pengalaman Kembali di ke- podcast di episode keempat kali ini. ini. Ya, semoga bermanfaat. Ya, semoga teman-teman mendengarkan sampai akhir. Sekian dari kami. Akhirul Terima kata. kasih. Jika ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.